kaki gue berdarah-darah, apa namanya, baju udah kotor banget kan, muka udah kayak pemulung ya kan. Dia nanya sama gue, lu dari mana? Dari Arjuno, mau naik apa mau turun? Mau turun, saya baru turun. Terus kata dia gini, kok lewat situ? Gue lihat ke belakang kebun pisang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua diberikan selalu kesehatan. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini gue masih kedatangan salah satu narasumber yang mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar ceritanya saat di Gunung Sindoro guys waktu itu ya. Iya. Nah, kali ini Bagas mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian mistisnya saat di gunung mana nih guys? Di Arjuno. Arjuno. Nah, lu di Arjuno mengalami apa aja tuh, guys? Masih ini sih, apa namanya, gambling sih itu antara gua ketemu orang beneran atau bukan. Iya. Terus habis itu di shelter gua nggak ketemu sih, ngalamin dulu kayak dada gua sesek malam-malam tiba-tiba, terus kayak ada bau-bau busuk. Terus pas turun dari apa namanya puncak, nyasar gua di Lali Jiwo. Lali Jiwo. Iya, pas turun ketemu bocah gua. Terus nyasar lagi di situ. Anjir. Pokoknya teman-teman semua yang penasaran sama ceritanya Bagas di Gunung Arjuno, nanti lu simak terus ceritanya sampai habis. Nah, Bagas juga mempunyai bisnis guys lu guys ya. Iya, usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan. Iya. Nah, usaha lu apa nih, guys? Usaha sendal karet. Sendal karet. Iya, sendal Nah, karet. kalau teman-teman semua yang mau order ke lu gimana caranya tuh? Bisa banget langsung aja ke Tokopedia. Nama tokonya tuh Pamanjo Factory, sama ke Shopee ada namanya Juragan Bujangan. Nah, nanti mungkin lebih lengkapnya gue taruh di link deskripsi ya. Sebelum masuk ke cerita, gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua bahwasannya cerita yang pengen diangkat Bagas kali ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi lu bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita yang pengen diutarakan sama Bagas kali ini. Jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Kalau lu juga mempunyai cerita pendakian mistis, cerita lu pengen dibawakan di Besok Pagi, lu bisa langsung mengirim email di besokpagi@gmail.com atau melalui DM Instagram besokpagi.adf. Nah, lu punya Instagram nggak, Gas nih? Punya. Instagram bisa, apa? Bagaspedia. Bagaspedia, aja nggak jauh-jauh sama Tokopedia ya? Iya, makanya kayak gue brand ambassador-nya di buat Tokopedia boleh banget nih. Kan udah hijau ya kan. Yoi. Oke nih, Gas, mungkin kita tanpa udah waktu ya. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Ya, jadi ceritanya ini terjadi tahun 2018, Bang. Gue tadi make sure di HP gue ngeliat foto-foto gue kan ada tanggalnya tuh. Kira-kira bulan September tahun 2018. Waktu itu Malang lagi hujan-hujannya tuh, lagi gede-gedenya hujan. Dan kebetulan gue kan berdua sama temen gue ya. Dan temen gue itu kan satu kelas sama gue. Gue lagi duduk di bangku belakang. Nah, temen gue ini anak Mapala. Oke. Jadi waktu itu Mapala lagi ada acara. Nah, temen gue ini tadinya panitia, tapi gue nggak tahu ada masalah apa dia sama Mapala, di cancel tuh ya dari kepanitiaan. Gabut kan karena udah siap kayak si Maxi apa namanya, logistik. Segala macem udah siap, tapi nggak jadi jalan kan, sayang ya. Waduh. Nah, terus kebetulan dia juga ulang tahun tuh waktu itu, jadi ngobrol lah gue di belakang tuh, lagi kelas jam 4 sore kalau nggak salah. Ayo dong kemana kek, kata dia. Gue kemana? Ke Arjuno gas kali ya. Terus gue bilang, gue nggak pernah ke Arjuno, gue juga nggak tahu kan dulu awal Arjuno itu gunung di mana. Terus kata dia, gue pernah tapi ke Ulirang, ke Arjunonya belum pernah, ayolah ke Arjuno. Akhirnya kata gue, ya udahlah, kebetulan juga lagi ada duit kan. Itu duit pas-pasan juga tuh. Akhirnya pulang sekolah gue langsung berangkat tuh. Bukan berangkat sih, maksudnya gue langsung packing di kosannya dia. Oke. Itu posisi hujan lagi, masih kecil lah hujan. Gue telepon tuh nyokap gue 5:30 buat izin lah. Kan gue biasa kalau misalkan melakukan pendakian atau pergi kemana, pasti gue izin sama orang tua gue. Pasti itu yang utama ya, guys ya? Iya. Kebetulan orang tua gue ditelepon 5 kali nggak diangkat. Gue nggak tahu ya, mungkin sinyalnya karena hujannya gede tuh 5:30.
Itu mungkin sinyal keganggu kali ya. Orang tua gue nggak bisa ditelepon. Terus gue pikir gue jalan apa enggak nih ya, udah jam 8 kan, gue sampai jam 8 tuh nungguin hujan berhenti. Gue bilang gue jalan apa enggak nih, soalnya orang tua gue juga nggak ngizinin, maksudnya nggak bisa dihubungin. Nah, karena gue ngeliat teman gue juga udah siap kan, gue juga udah janji, gue yaudahlah gue anterin lah dia. Soalnya kalau misalkan gue nggak ikut pun dia pasti berangkat sendiri bang. Kalau dia berangkat sendiri kan takutnya kenapa-napa kan. Jadi gue bilang yaudahlah gue temenin deh. Berangkat lah gue jam 8 tuh dari Malang. Kebetulan gue kuliah di Malang ya. Jam 8 gue berangkat dari Malang ke Basecamp Tretes. Gue berangkat ke Basecamp Tretes, nyampainya tuh sekitar jam 10 pagi. Jam 10 malam. Oh, iya, cuman 2 jam sih, alhamdulillah lancar sih. Nyampe situ gue ngopi-ngopi lah, biasa kan depan Tretes kan banyak. Wisata malam ya. Iya. Lu kan pernah juga ya. Jadi di situ rame lah pokoknya. Terus ya udah gue ngopi-ngopi itu sampai jam 12. Jam 12 gue masuklah ke Basecamp Tretesnya. Tapi sepi banget bang Basecampnya. Kayak nggak ada orang sama sekali. Cuman ada satu tuh bapak-bapak yang jaga warung. Gue tanya kan, Pak, ini Basecamp Tretes bener? Katanya iya bener Basecamp Tretes deh. Terus gue bilang kok sepi banget Pak. Di situ dia ngomong, iya deh kemarin tuh selama hampir 1 bulan Arjuna kebakaran dan hari ini tuh baru pertama kali dibuka lah istilahnya setelah kebakaran. Terus gue bilang, saya naik boleh nggak Pak? Terus kata dia boleh, cuman jangan sekarang soalnya udah malam kan. Gue bilang ya udah Pak, tapi saya nggak bisa lama-lama soalnya hari Senin saya masih kuliah. Terus kata dia ya udah adik pulang aja dulu, nanti besok balik lagi ke sini. Gue bilang nggak bisa Pak, saya jauh dari Malang. Terus kata dia, aduh gimana ya dia? Terus gue bilang, saya diriin tenda di sini boleh nggak Pak? Biar saya nggak usah pulang, jadi pagi saya langsung naik. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya gue diriin tenda kan di situ. Gue bermalam lah di situ. Temen gue udah tidur tuh, gue masih ngerokok lah di situ sampai jam 3. Jam 3 tiba-tiba ada yang ngetok tenda gue. Ada yang datang tuh, gue buka kan. Itu ternyata ada segerombolan anak-anak. Segerombolan anak-anak tuh nanya ke gue, pakainya rapi bang, kayak pengen ke mall. Jadi pakai jeans, pakai kemeja, pakai sneakers lagi. Dan gak bawa alat pendakian sama sekali. Dia nanya sama gue, bang ini ke Penanggungan ya? Penanggungan itu kan sampingnya Arjuno. Ini ke Penanggungan ya? Gue bilang bukan deh, ini ke Arjuno Ulirang. Katanya enggak bang, kayaknya bisa lewat sini ke Penanggungan. Gue bilang nggak bisa, setahu gue emang sebelahan, cuman basecampnya rada jauh tuh dari Arjuno kan. Terus kata gue, terus dibilang, saya boleh naik nggak ke sini sekarang? Gue liat masih jam 3 kan. Gue bilang gue nggak bisa ngizinin. Lu tanya dia sama yang jaga warung tuh. Dan anehnya tuh dia diizinin bang. Sama yang jaga warung itu. Sama yang jaga warung, gue nggak boleh naik. Gue posisinya udah siap kan, maksudnya udah pakai pakaian pendakian lah, istilahnya udah safety banget. Nah dia pakai sneakers, pakai jeans, dibolehin naik. Aneh kan? Terus gue bilang, Pak kok dia boleh naik, saya nggak boleh. Terus kata dia, iya dia pengen tektok doang, ntar pagi turun. Gue bilang, oh ya udah Kak, mungkin dia tektok doang kali ya. Terus gue tidur lagi kan, jam 6 gue bangun tuh buat sarapan. Gue liat warungnya udah tutup kan. Bukan tutup sih, maksudnya bapak-bapaknya udah ganti lah. Ganti shift sama istrinya. Gue akhirnya sarapan di situ sama teman gue. Ketemu lah gue sama bapak-bapak, katanya dia dari mana? Dari Rawamangun kalau nggak salah. Mungkin bapak-bapaknya nonton kali ya bapak. Nah iya, mungkin masih ingat kali Pak ya. Iya. Dia dari Rawamangun, ya? Iya 2018. Yang naik Arjuno bulan September 2018, mungkin masih ingat sama gue. Dia naik berdua, tapi dia yang satunya ini anak muda, bukan dari Rawamangun, porter mungkin ya. Dia bilang dari Pandaan. Terus ngobrol lah gue di situ, ngobrol. Habis sarapan, gue balik ke tenda, siap-siap. 7:30 gue start tuh, bayar Simaksi. Nah di Simaksi ini nih, itu nama gue paling atas bang. Otomatis belum ada kan, belum ada yang naik sebelum gue kan. Gue nggak tahu sih bapak-bapaknya itu bayar Simaksi apa enggak, tapi setahu gue nama gue sama temen gue tuh paling atas. Udahlah gue jalan. Kan abis Arjuno kan sebelum ke Simaksi kedua kan lu lewat ini kan, lewat warung-warung gitu.
Nah teman gue di perjalanan itu ngeluh sakit perut. Ngeluh sakit perut. Akhirnya gue berhenti lah di warung. Gue bilang, soalnya kalau gue buka carry lagi kan repot ya. Buat makan dia, gue bilang lu makan dulu aja deh. Itu posisi masih jam 9 tuh. Dulu makan dulu aja deh. Kita ke warung, kita beli Indomie atau beli apa kek. Nah pas gue di warung, gue ketemu sama yang naik ke itu tadi malam. Ketemu bocahnya tuh, rame. Gue bilang, jalannya gimana ke atas? Katanya, wah hancur bang jalannya. Gak enak banget kata dia. Terus gue bilang, lu nyampe mana? Nyampe puncak kah? Kata dia, enggak bang, gue cuma nyampe pos 1. Terus gue bilang, ada orang gak di atas? Nggak ada bang, cuma kita doang. Gue bilang, ya udahlah, sepi kali ya, emang namanya habis kebakaran kan belum ada info-info gunungnya dibuka. Ya udah di jalan kan balik. Gue lanjutin tuh sama temen gue jam 10-an mulai jalan lagi. Jalan gue ke arah pos 1, Simaksi kedua belum ada apa-apa tuh. Pas dari Simaksi kedua ke pos 1, gue jalan tuh, gue ketemu sama orang sendiri jalan bang. Terus gue nanya, bang abang sendiri? Enggak, gue sama teman gue. Terus gue bilang, ini orang dari mana? Kan gue bayar Simaksi sendiri. Maksudnya nama gue paling atas dong. Dan gue bangun jam 6 loh. Gue nggak ngeliat ada orang naik datang ke situ. Terus gue bilang, ini orang dari mana? Terus gue bilang, lu sendiri bang? Iya gue sendiri, teman gue ada di atas berenam. Gue berenam tapi gue sendiri nih, teman gue udah di atas. Gue bilang, lu naik? Gue pengen nanya gitu, cuman gue gak enak kan. Yaudah gue dahuluin lah orangnya. Gue dahuluin sebelum pos 1, bener ada temennya. Cuman dia kayak nggak tahu keberadaan gue gitu bang. Jadi dia lagi kayak ngumpul di situ, ngobrol-ngobrol. Gue nyampe, dia masih ketawa-tawa tuh. Gue sapa, isi bang. Terus dia cuman, iya. Terus habis itu gue istirahat kan di kop-kopan tuh. Ada sumber air, gue ngambil air dulu. Gue ngerokok, airnya kabut naik. Gue nggak tahu kabut atau awan. Ini gue kasih videonya ya. Kabutnya setebel itu tuh. Terus gue nggak bisa ngeliat si kumpulan orang itu kan. Tapi kedengeran tuh suaranya. Akhirnya kabut turun, gue langsung buru-buru naik lah istilahnya. Gue takut kehajar malam kan. Dari pos 1 gue naik, lumayan lah jalannya. Di pos 2, nyampe lah gue di pos 2. Di pos 2 ternyata lebih ramai lagi bang. Gue nggak tahu tuh dia baru naik apa baru turun ya. Cuman setahu mungkin baru turun kali ya. Tapi ada yang datang ke gue kan soalnya pakai ini ya, pakai apa namanya PDH Universitas Brawijaya. Dia sempat nanyain gue, lu dari UB? Iya. Lu Mapala bukan? Gue bilang bukan bang, gue bukan Mapala. Terus dia nanya apa namanya, lu mau naik? Iya. Lu juga baru naik bang? Iya gue baru naik. Tapi yang gue aneh tuh di Simaksi, soalnya kalau buku Simaksi itu kan tanggal baru nulis nama kan, nggak mungkin banget ada orang naik, masa nggak bayar Simaksi sih, ilegal. Terus rame, gue belum pikiran macem-macem tuh. Pos 2 gue istirahat sebentar doang, habis itu gue naik lagi. Naik pos 3. Setelah pos 3 ketemu gue sama lembah. Lembahnya bagus banget sih. Sama ada mobil kan, kalau misalkan di Welirang itu kan ada penambang. Nah mobil penambang lewat. Gue nggak ngerti juga sih gimana caranya mobil bisa naik ke atas kan. Terus habis itu gue nyampe di apa namanya, rumah kurcaci. Rumah kurcaci itu jam 5 itu udah pengen malam banget sih itu. Udah gelap banget. Terus di rumah kurcaci itu bener-bener nggak ada orang bang. Sepi buat di situ. Ada warung tuh di situ tuh. Gue beli bakwan di situ. Nah dari rumah kurcaci ada yang nyenterin gue. Gue masih positif thinking aja. Mungkin apa namanya, ada penambang kali yang tinggal di situ. Ada yang nyenterin gue. Terus ya udahlah gue langsung ke ini kan, langsung ke rumah kurcaci. Soalnya kalau gue ngecamp di Lembah Kidang itu udah gak mungkin banget, soalnya udah gelap kan. Gue juga apa namanya, lampu senter gue kan di dalam tas. Jadi gue nggak mungkin banget nyampe ke Lembah Kidang. Akhirnya gue stop di situ, gue bikin tenda dan bener-bener berdua doang gue sama teman gue. Di situ ya udahlah gue cerita-cerita ya kan, sampai jam 9. Habis itu gue tidur tuh, soalnya kan paginya pengen Simaksi tuh, pengen summit. Gue tidur jam 12. Gue dengar orang bang, muterin tenda gue. Terus gue lihat, terus lama-lama dada gue kerasa sakit bang. Terus udara tuh kayak dingin, kan gue pakai sleeping bag ya.
Itu tembus bang, sampai kayak badan gue menggigil banget, gue duduk terus gue batuk-batuk. Terus abis itu, tapi teman gue nggak bangun tuh, gue batuk, teman gue nggak bangun. Terus habis itu gue duduk kan, terus gue kayak nyium bau busuk. Busuknya tuh kayak telur busuk, kan bau banget ya. Amis sih. Iya, terus kata gue, anjing nih, ada apaan? Gue pikir, ini ada orang di luar apa naburin telur busuk apa gimana anjing. Terus, tapi gue nggak berani buka tuh. Gue gak berani buka soalnya anginnya kan kenceng banget ya. Apa namanya, angin kalau ketimpa pohon itu kan suaranya serem banget ya. Gue nggak berani tuh di situ. Kata gue, udahlah gue tidur lagi dah, gue tidur lagi. Lalu gue tidur lagi jam 6, gue dibangunin tuh sama temen gue. Sebenarnya summit jam 6 tuh udah kesiangan banget sih. Tapi udah gue bangun jam 6 lah pokoknya sama temen gue dibangunin. Gue nggak cerita tuh kejadian semalam. Soalnya takutnya temen gue ikutan takut. Iya. Kalau dua-duanya takut kan bala ya. Makanya kata gue, udahlah gue ceritain di bawah aja nanti. Akhirnya jam 6 tuh gue mulai summit. Ketemulah gue di Lembah Kidang sama bapak-bapak yang dari Rawamangun itu. Yang berdua itu. Iya, cuman dia sendiri. Dia lagi bikin kopi kan. Terus gue cerita, apa bapak nyampe sini jam berapa? Jam 5. Terus gue bilang, kok gue nggak ketemu ya? Maksudnya nih bapak-bapak udah tua banget bang. Tapi jalannya kayak cepet banget. Padahal gue ngerasa jalan gue lumayan cepet loh nyampe situ. Tapi gue nggak ketemu sama dia sama sekali. Gue bilang, temennya mana pak? Udah summit ya bertiga. Kata gue, kok rame banget di situ rame. Nah, yang anehnya kan gue bilang gue ketemu di kop-kopan sama orang ya. Iya. Yang berenam. Itu gue nggak ketemu sama sekali. Habis dari situ gue sampai pagi pun gue sebelum summit gue nggak ketemu sama sekali. Di situ juga nggak ada tendanya. Terus ya udahlah gue naik kan. Gue naik di puncak, gue ketemu tuh sama si teman bapaknya itu. Dan orang yang berenam itu tetap gue nggak ketemu. Mungkin dia ini kali ya, cuma nyampe kop-kopan doang kali ya. Gue nggak tahu deh dia siapa. Terus cerita lah gue di puncak. Mungkin salah gue di situ kali ya. Gue cerita gue gini. Nah ternyata temannya si bapak itu dia ngelihat bang. Jadi katanya dia di tenda nih di Lembah Kidang. Aduh gue merinding. di Lembah Kidang dia ini apa namanya, dengar suara ketawa cewek. Si bapaknya kan udah tidur, dia masih bangun tuh, masih dengerin musik. Dibuka tenda, ada cewek di pohon lagi duduk pakai baju putih, terus ada bercak tanah kayak orang baru dikubur. Bercak tanahnya masih merah, masih basah katanya. Ngeliatin dia, ditutup sama dia. Terus tidur lagi gitu. Oh kata gue, anjir, untung gue nggak ke Lembah Kidang kan ngecampnya. Katanya lebih parah gue bang, malam-malam bang, gue nggak tahu kenapa ya. Terus kata gue, udahlah, gue nggak mau denger lagi kan. Gue turun duluan, gue izin sama dia, bang gue turun duluan ya. Iya, gue turun duluan. Gue nggak tahu ya bang ya, entah gue ngantuk atau gimana. Tapi gue ngerasa pas turun itu, kan kalau lu naik gunung kan suka ada garis polisi yang ditempel di pohon buat nentuin jalurnya kemana. Gue ngikutin gituan bang, gue turun sambil kalau bahasa anak gunung parkur kali ya, lari. Nah pas udah nyampe ujung, gue ngeliat kan gue nggak nyadar ya, masih hutan. Pas gue nyampe ujung, gue pas di jalur tuh gue ngerasa kayaknya bukan ini dia jalurnya tapi ada pitanya soalnya. Makanya terus gue ikutin tuh. Pas nyampe ujung itu hutan bekas kebakaran bang, masih ada arengnya yang masih nyala. Terus bawahnya tuh lembah yang gue ketemu sebelum rumah kurcaci itu. Terus gue lihat ke belakang ketutup bang jalan gue, bener-bener nggak ada jalan. Gue bingung kan, gue akhirnya ngeluarin HP kan. Gue nggak tahu sih kenapa gue ngeluarin HP, tapi gue mikir gue harus nyari sinyal nih buat ngabarin base camp kan. Nggak ada sinyal, emang nggak ada, namanya di puncak ya kan. Waduh gue bingung banget tuh di situ tuh, gue diem berapa lama sampai gue denger suara, bang ngapain di situ? Pengen ke Lembah Kidang kan, kesini jalurnya. Taunya yang abang-abang yang ketemu sama gue di puncak. Dan itu jalur jauh banget bang. Jadi kayak nih gunung nih, misalkan gimana nih gunung nih. Nih abangnya di sini, gue di sini. Kan jauh banget ya. Oh gue panik tuh, gue langsung lari. Gue kagak pikir panjang, gue lari ke situ. Terus katanya, lu ngeliat apa bang? Lu ngeliat apa? Gue bilang enggak, gue ngantuk dong, gue nggak mau cerita sih, takut bala lagi. Terus kata dia, udah bang, abang di depan aja, biar gue yang ngawasin abang. Soalnya mungkin dia orang situ kali ya.
udah bang di depan aja biar kita bisa awasin. Yaudah gue di depan dah, pas nyampe Lembah Kidang udah tuh gue bilang kan dia soalnya apa namanya tendanya di situ, gue di bawah kan. Gue bilang yaudah makasih ya bang ya, kalau nggak ada dia gue nggak tahu deh gue di situ sampai berapa lama ya kan. Gue turun ke bawah, gue lagi masak mie lah buat makan sebelum gue turun kan. Pas gue lagi masak, gue ketemu sama ada bapak-bapak pakai apa namanya sendal jepit, pakai celana pendek, pakai kaos, bawa trash bag. Isinya ini bang apa namanya tenda Merapi Mountain, kan gila ya kan, mahal itu dibawa pakai trash bag. Terus dia bilang kayak gini, lu baru nyampe apa pengen turun? Terus gue bilang pengen turun pak. Terus dia bilang saya kasih jalurnya, digambarin tuh sama dia tuh, kamu lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Soalnya ini kan udah jam 4 kata dia. Kamu kalau bisa nyampe Kop-Kopan itu sebelum maghrib. Saya kasih jalurnya. Soalnya nanti keburu ada anak-anak naik. Gue pikir ini kali ya apa namanya pembina Mapala atau gimana ya kan. Tapi kok aneh banget naiknya pakai sandal jepit anjir. Kata gue iya pak makasih ya pak ya. Terus kata dia ingat ya sampai Kop-Kopan sebelum maghrib. Ya udah gue turun gue nggak ketemu pendaki sama sekali, pendaki turun maupun pendaki naik ya nggak ketemu gue sama sekali pas turun tuh. Awalnya gue masih ngikutin jalur resmi sampai pas kata gue udah jam 5 nih kita nggak bakal bisa, soalnya belum ketemu pos 3 sama sekali bang. Akhirnya gue potong lah jalur tuh, gue potong jalur ngikutin jalur dari si bapak-bapak tadi. Pas nyampe pos 2 ke pos 1 kan ketemu ada balai tuh, ada balai ya kan. Pas gue nyampe balai itu maghrib tuh, gue belum nyampe Kop-Kopan tuh. Gue berhenti dulu di situ kan, gue dengerin dulu azan maghrib, gue ngehormatin gue nggak. Terus gue bilang gimana nih kita udah nyampe maghrib belum nyampe Kop-Kopan. Terus kata teman gue, udah nggak apa-apa yang penting udah deket Kop-Kopan nih. Kata gue udah kita dengerin maghrib dulu kali ya. Gue dengerin, gue turun dah tuh dari situ. Pas nyampe Kop-Kopan itu bener-bener gelap sih bang. Itu air gue tinggal, kan gue bawa air yang seliter tuh, itu tinggal kayak seperempatnya mungkin ya. Gue bilang gue ngambil kali ya, gue ngambil air di Kop-Kopan. Cuman kan turun ya kalau ngambil di Kop-Kopan. Kata temen gue jangan. Dia cerita tuh, gue nggak ngerti juga sih kenapa dia cerita. Dia bilang katanya gue pernah dengar cerita di Arjuna tuh ada orang yang berdua doang sama kayak kita. Satu ngambil air di Kop-Kopan, satunya nunggu. Pas yang ngambil air ini balik ke Kop-Kopannya, temennya udah nggak ada. Dipikir temennya yang hilang, taunya dia yang hilang. Dia hilang sekitar 2 minggu di dunia nyata. Ternyata dia hilang 2 tahun. Wah, takut kan gue. Ternyata gue nyampe Kop-Kopan azan Isya tuh. Otomatis gue berhenti dulu kan. Soalnya kan lagi azan, gue nggak mau juga berangkat pas azan. Gue berhenti, gue sambil mikir tuh sama dia gimana nih, nyampe nggak ya ke bawah ya. Gue nggak tahu tuh, tiba-tiba kepikiran gitu kita nyampe nggak ke bawah. Kata dia nyampe. Pas dari situ udah mulai tuh gue ngerasa yang aneh bang, kayak ada yang gerak-gerakin daun, padahal nggak ada angin sama sekali tuh. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi gunung pas gue di situ tuh, gunung kan harusnya dingin ya, gue nggak ngerasa dingin sama sekali, malah panas. Setiap gue jalan tuh apa namanya samping kiri kanan gue tuh goyang mulu. Gue masih positif thinking, mungkin sebenarnya ada angin, cuman ketutupan sama apa rumput-rumput yang tinggi kali ya. Nggak mungkin banget lah ada itu. Terus gue kayak dalam hati anjing, gue ngapain di sini, gunung tai ini, gue bilang. Ngapain sih lu kalau misalkan apa namanya berani sama gue sini, tunjukin apa namanya wujud lu. Gue udah misu-misu lah gue di situ. Abis gue ngomong gitu kepleset gue bang, sini gue berdarah nih 7 cm. Kena batu Gue kepleset. Nah temen gue panggil kan, temen gue di depan ya, temen gue panggil, woi jatuh gue nggak denger bang, sampai 100 meter dia baru denger balik badan. Mungkin dia nyadar gue nggak ada di belakang kali. Terus dia balik lagi, gue lu kenapa? Gue bilang gue jatuh, lu nggak tahu gue. Udah lu jangan macem-macem dia di sini, kata dia. Gue bilang anjing gila nih gunung anjir, kagak nyampe kita. Betul, akhirnya gue turun dah tuh, gue sambil kesel kan, gue kata-kata sebenarnya nggak boleh tuh ya, lu ngatain di tempat orang tuh nggak boleh.
bahkan dalam hati pun nggak boleh sebenarnya, cuman gue nggak tahu kenapa gue mungkin udah kesel banget kali ya di situ ya. Udah dong, ngapain sih lu gangguin gue. Terus ketemulah gue ke posisi maksi kedua. Posisi maksi kedua otomatis harusnya kalau udah ketemu posisi maksi kedua gue masuk ke desa dong. Tapi enggak bang, gue tetap di hutan. Gue bilang kayak ini bukan jalur kita sebenarnya. Terus kata dia, iya kok bener lewat sini. Gue bilang, gue nggak ngerasa lewat sini soalnya. Udahlah gue terus jalan terus tetap di hutan, dan gue ketemu posisi maksi kedua itu sampai 3 kali bang. Anjir. Gue keputerin di situ. Baru gue akhirnya gue jalan terus kan sampai gue ketemu jalur ini apa namanya mobil yang penambang. Itu bener-bener jalurnya dia. Terus kata gue nggak ngerasa lewat jalur penambang nih. Nah pas gue lagi jalan kan ada kali barang nggak 1 kilo sih sebenarnya, 500 meter mungkin ya. Itu gue ngelihat gue dengar suara dulu tuh, ada suara anak kecil ketawa. Ada dengar suara anak kecil ketawa, bener tuh nggak lama ada bocah-bocah yang keluar. Tapi anehnya tuh sama kayak bapak-bapak yang gue temuin di atas. Dia nggak pakai baju mendaki sama sekali bang, kayak baju main doang, dan beberapa pakai ransel, kayak nggak bener-bener nggak pengen ngedaki. Terus apa namanya, gue bilang ini siapa ya kan kok, dan nggak ada penerangan sama sekali, dia nggak pakai penerangan sama sekali. Sambil ketawa-tawa deketin gue. Terus pas udah papasan, gue nggak bisa ngeliat mukanya kan soalnya gelap. Gue juga nggak pakai, maksudnya gue pakai senter HP doang kan, soalnya apa namanya headlamp gue udah habis baterai. Gue pakai ini HP, gak mungkin dong gue sorot mukanya satu-satu. Gue nggak bisa lihat mukanya. Dia nanya sama gue, bang atas rame nggak? Terus gue bilang rame, cuman pada pengen turun. Gue nggak tahu ya yang naik itu rame apa enggak. Terus kata dia, oh iya makasih bang. Dan gue ngeliat nih di rombongan itu ada salah satu orang yang dari awal dia keluar itu tajam banget matanya ke gue. Dia tajam banget matanya ke gue pas gue papasan, pas dia bilang makasih ya bang. Dia langsung ngomong gini ke gue, hati-hati bang. Badan gue merinding tuh. Gue nggak tahu kenapa ya dia ngomong gitu. Padahal dia mungkin kalau normal ya nyemangatin gue mungkin ya. Tapi dia ngomong gitu, hati-hati bang. Papasan lah gue sama dia tuh. Tapi tetap dia ketawa-tawa tuh, kedengeran suara. Sepanjang jalan tuh gue ngerasa kayak gue denger suaranya dia terus bang. Kayak hati-hati bang, kayak gitu-gitu terus. Terus kata gue, ini jalur yang bener kali ya. Gue masuk ke tempat mereka masuk. Pas gue masuk ternyata kebun pisang. Gue masuk ke situ. Gue ngikutin lah jalur, kan ada jalurnya. Gue ngikutin jalur nggak ketemu bang. Ternyata kebun pisangnya tuh kayak kotak gitu. Jadi gue muterin itu nggak ketemu. Bahkan jalur masuk gue tadi itu udah hilang, gue nggak tahu kemana. Gue muterin nggak ketemu tuh. Akhirnya gue ketemu sama satu lorong kayak pohon pisang tapi ada jalur tuh, itu gelap sama sekali nggak kelihatan tuh ujungnya. Dan di ujungnya itu ada suara anjing. Kan gue mati. Terus akhirnya gue matiin dong lampu, soalnya takutnya kan dia ngeliat lampu gue terus dia gonggong kan. Kata gue, nih kita lewat sini atau enggak nih. Gue itu sama teman gue udah ngeluarin pisau. Gue nyari bambu kan. Tapi tetap nggak ada yang berani maju bang. Gue sama dia, ini kita lewat sini apa enggak nih? Aduh gimana ya. Gue sempet lama tuh di situ tuh, pikir terus akhirnya kita cari lagi deh jalan lain. Akhirnya gue muter lagi, ketemu gue sama parit. Kayak aliran air yang menuju ke desa. Gue pikir ada aliran air, ujungnya pasti ke desa dong. Gue ikutin lah paritnya. Ketemu gue sama jembatan. Tapi jembatannya lumayan tinggi tuh. Kata gue gimana caranya naiknya? Akhirnya ya udahlah gue bantuin teman gue naik dulu. Akhirnya gue naik. Pas gue naik, itu bener desa. Cuman kayak nggak ada penghuninya bang. Kayak ada warung, buka, TV-nya nyala. Tapi nggak ada orang sama sekali. Terus sebelahnya ada kayak kos-kosan gitu. Berantakan bang, sendal kayak kemana, kayak berantakan banget, ada sampah-sampah. Kayak itu desa pernah ada orangnya, tapi orangnya kayak diambil alien atau apalah gitu. Dan tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana gue. Terus gue sempat duduk kan, gue lihat air tinggal segini kan. Gue bilang anjing gimana ya, gue takut dehidrasi juga kan. Gue bilang kata temen gue beli kali ya di sini ya. Gue bilang jangan lah, gue takutnya
ini bukan warung. Gue nggak tahu nih apa nih, udah mendingan kita manfaatin aja air yang kita punya sambil kita cari jalan. Terus kata dia, kemana nih gas jalannya, mau ke kanan atau ke kiri? Gue lihat ke kanan, kanan itu hutan, ke kiri itu ke ini apa namanya, perkampungan warga. Gue bilang kita ke perkampungan aja deh. Gue jalan ke situ, suara anjingnya banyak banget langsung bang, kayak bahkan dari atapnya tuh anjing semua, suara anjing. Sampai ketemu gue ke perempatan, 2 perempatan. Jadi kan gue masih di atas ya, itu ada perempatan, gue keluar, gue ke tengah-tengah perempatan, bawahnya ada perempatan lagi, di ujungnya ada suara anjing. Gue bilang kita tunggu sini kali ya, ada siapa tahu ada warga lewat kan, kita bisa nanya jalan ke jalan raya atau kemana. Ngeliat ada warga bang, belok kan depannya kan ada anjing nih, tapi ada belokan ke kiri. Itu ada orang lewat, tapi nembusnya ke perempatan depan gue terus, nggak pernah ke tempat gue. Akhirnya gue turun, kata gue, itu warganya di situ semua tuh belokannya, mungkin kita ke situ aja kali ya. Pas gue turun ke situ, warganya dari atas lewatnya. Semua nggak tahu warga beneran atau enggak ya, cuman kayak banyak orang langsung, maksudnya ada orang lewat terus di situ. Gue di atas, orangnya di bawah, gue di bawah, orangnya di atas. Gue bilang, wah udah nggak bener nih, mending kita udah cari jalan sendiri aja deh. Gue cari jalan, akhirnya gue jalan terus kan lumayan jauh tuh gue jalan, ketemu untungnya jalan raya. Pas gue keluar, semua orang yang ada di jalan raya itu kan ada warung-warung, ada ya itulah kupu-kupu ya kan. Pada ngeliatin gue semua bang, kaki gue berdarah-darah, apa namanya, baju udah kotor banget kan, muka udah kayak pemulung ya kan. Dia nanya sama gue, lu dari mana? Dari Arjuno, mau naik apa mau turun? Mau turun, saya baru turun. Terus kata dia gini, kok lewat situ? Gue lihat ke belakang kebun pisang bang. Jadi nggak ada desa sama sekali, gue keluar dari kebun pisang. Terus kata gue, anjir, gue nggak pikir panjang, gue langsung tanya sama dia, base camp Tretes kemana bu? Wah jauh banget base camp Tretes, ke atas dulu. Ada 8-10 kilo katanya. Gue bilang, anjir gue jalan jauh banget gue nyasarnya. Terus kata gue, ada angkot nggak bu di sini atau Grab? Nggak ada deh, jalan aja ke atas. Terus udah gue jalan lah, lumayan jauh tuh gue jalan. Nyampe base camp, tenang kan hati gue tenang. Gue ngobrol tuh, ada bapak-bapak yang malam ketemu sama gue kan kemarin. Gue cerita sama dia. Terus gue belum cerita tuh, dia nyamperin gue, dia ngomong gini, kamu namanya Bagas ya? Iya pak, ada yang nyariin kamu, bapak-bapak, dia nungguin kamu di hotel ini. Gue bilang, nggak deh pak, saya pulang. Saya takut itu gue nggak tahu dia siapa ya kan. Kok dia tahu nama gue nggak pernah kenalan sama, bahkan gue nggak tahu nama bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak yang dari Rawamangun ya, cuman gue nggak tahu nama dia siapa. Dan dia nggak tahu nama gue siapa, tapi si yang jaga warung itu nanya gue, kamu Bagas ya? Dan dia nggak tahu nama gue dari mana. Kamu ditunggu sama dia di hotel ini. Gue bilang, gue pulang aja deh, gue bersihin luka gue. Lalu gue pulang tuh, pikiran gue di situ udahlah, gue balik ke kosan aja lah. Gue nggak mau ketemu, maksudnya udahlah hal aneh, udah cukup di sini aja. Gue nggak lagi gue dari situ gue bersumpah kayak gue nggak tahu gue bakal balik lagi ke sini atau enggak. Tapi ada niatan mau balik lagi ke Arjuno lo? Ada niatan, gue mau terima kasih lah sama Arjuno, soalnya karena Arjuno ya gue bisa jadi kayak gini lah, maksudnya bisa cerita sama lu kan akhirnya. Gue pengen berterima kasih lah sama Arjuno. Waktu itu gue nggak mau, soalnya gue ya namanya masih shock kali ya. Tapi sekarang kayak gue pengen berterima kasih sih sama Arjuno. Udah berapa tahun ya guys ya? 4 tahun lah ya? Udah 4 tahun sih kurang lebih. 4 tahun berlalu. Thank you banget lu ya, udah mau berbagi pengalaman lu di besok pagi nih. Cerita lu gokil banget, karena cerita lu nggak beda jauh sama yang gue alamin di Arjuno nih. Nah, tapi di sini gue pengen nanya ke lu sama beberapa pendaki yang aneh lah yang lu bilang ya kan. Iya. Yang pertama kali lu naik ada rombongan anak kecil nih. Nah, rombongan anak kecil nih lu bilang tadi pakai sneaker kan? Iya, pakai sneaker. Dan diizinin sama tukang warung itu untuk naik. Dan itu lu ngeliat langsung, guys? Gue ngeliat langsung. Dan itu rame banget, kayak ada 2 mobil. Ada ceweknya juga, dan dia nggak sama sekali nggak ada kayak jaket anti angin. Dia benar-benar pakai kaos sama celana pendek, sneaker. Kampret nggak tuh anjing? Gue bilang kayak anjing, ini orang maksudnya nggak hargain gue lah. Gue kan safety, tapi gue nggak boleh naik, masa dia boleh naik walaupun tektok ya kan. Dan sampai pada akhirnya lu ketemu juga kan pas lu naik, dia turun. Iya, tapi nggak serame itu sih, gue nggak tahu ya.
tapi nggak seramai itu bang, kayak cuman mungkin pas naik itu 12 orang, turun kayak gue cuman ketemu 5 orang, gue nggak tahu yang lain kemana tuh. Nah, yang bapak-bapak 2 orang nih dari Rawamangun nih, tadi sempat dikulas balik satu turun, lu menyangkanya itu bapak-bapak yang itu? Iya, mungkin ya, cuman maksud gue kayak kenapa dia tahu nama gue pertama itu, terus si abang warung, si bapak-bapak yang jaga warung kan tahu gue ya, maksudnya dia sampai nanya ke gue, berarti kan dijelasin secara detail kan, kayak tinggi gue mungkin, warna kulit, terus kayak gue berdua doang mungkin. Nah, gue bingung tuh kenapa dia tahu Nama lu ya? nama gue sama. Dan ditungguin di hotel anjir. Nah, gue juga nggak tahu hotelnya di mana ya kan. Iya. Tapi lu sempet dikasih alamat tuh? Gue dikasih alamat, nih nanti hotelnya ada di depan situ, nanti kamu ke situ aja. Gue bilang kayak ngapain tahi, gue pengen balik aja lah anjing. Gue udah ngalamin hal yang gue nggak bisa ceritain ke lu mungkin deh. Takutnya lu ceritain ke mendaki lain nggak laku kan Arjuno. Gue nggak mau deh, gue pulang aja. Nah, pas lu naik ini lu ketemu rombongan yang ketinggalan satu tuh. Sampai di atas lu nggak ketemu? Nggak ketemu gue. Sampai gue turun pun gue nggak ada. Nah, yang anehnya di sini guys, lu kan daftar ya, registrasi, dan itu nama lu. Iya. Paling atas. Tapi pas waktu lu naik banyak banget rombongan yang lain nih. Iya. Otomatis harusnya ya, gue nggak tahu dia naik ilegal atau enggak, tapi harusnya sih dibayar ya kan, soalnya yang jaga pun dari jam 6 udah stay di situ. Gue bangun jam 6, gue bilang gue bangun jam 6, gue nggak ngeliat siapapun yang naik kecuali bapak-bapak Rawamangun, dan nama beliau pun nggak ada di situ. Tiba-tiba pas gue naik kayak ramai banget bang, banyak yang daki bareng gue. Kalaupun dia naik setelah gue, otomatis gue ketemu sama dia kan, dia ngebalap gue. Tapi gue nggak ketemu sama sekali. Nah, tadi kan lu sempat jelasin juga kalau rombongan dia itu nggak ngelihat lu nih. Iya. Kenapa tuh? Gue nggak tahu ya, mungkin gue nggak negatif thinking mereka bukan manusia, tapi gue nggak ngerti juga dia kenapa sampai harus gue sapa dulu baru dia ngelihat gue. Dia kayak anteng aja gitu ngobrol berlima. Harusnya kan gimana ya, lu pendaki, gue tahu pendaki itu ramah-ramah ya kan, bahkan orang yang nggak lu kenal pun lu bisa jadi temenan. Tapi dia sama sekali nggak ini bang, nggak ngegubris gue sama sekali. Pas sampai lu naik lu pamit juga nggak ngegubris tuh? Nggak ngegubris, kan awan turun nih, gue nggak tahu awan, nggak tahu kabut deh. Gue naik, gue bilang misi bang, dia tetap ngobrol aja udah asik sendiri. Nah, sampai lalu di pondokan nih, rumah kurcaci. Iya. Nah, di sini lu ngalamin kejadian yang ganjil lagi ya, lu sempet sesak dada lu. Dan lu nyium bau busuk. Sama ada orang, gue bahkan ngeliat bayangannya bang. Sama suara jalannya, dia bener-bener ngelilingin gue. Gue pertama takutnya dia orang jahat yang apa orang yang di pondokan yang nyenterin gue ya kan, pengen ngambil barang gue. Tapi yang sempat ada cerita yang kayak gitu juga ya. Iya, tapi anehnya tuh langsung ada bau busuk bang. Aku mikir kayak bukan orang nih pasti nih, dia pengen gangguin gue mungkin ya kan. Gue pengen buka tenda, gue nggak berani dah, mending gue tidur aja. Gue pasti kalau misalkan di gunung kalau udah ganjil pasti gue langsung udah gue tidur aja lah. Tapi kekonyolan lu datang lagi pas lu sampai puncak nih ya, lu cerita hal yang lu alamin dibarengin juga sama yang lu ketemu dua bapak ini nih temennya. Dia ketemu sama, dia bahkan ditongolin. Mungkin kesalahan dia dibuka tenda kali ya bang ya. Mungkin kalau gue buka tenda gue ngeliat juga kali ya. Tapi untungnya gue nggak buka tenda, dan salahnya si temennya si bapak-bapak ini mungkin dia buka tenda mungkin. Tapi lu ketemu bapak-bapak itu nggak sih yang sebelumnya? Yang di Rawamangun. Ya Rawamangun itu kan temennya naik duluan tuh. Dia paling belakang. Apa dia bareng sama lu atau? Enggak, dia katanya nggak kuat dia naik ke atas. Jadi katanya dia pengen stay di situ aja sih. Nggak ikut naik dia. Nah, di sini kan lu waktu turun sempat tersesat nih ya, disorientasi jalur. Lu sempat ngikutin marka, tapi marka yang lu ikutin ini malah menuju ke hutan yang terbakar itu. Yang habis kebakar ya. Nah, lu sempat diteriakin sama satu ranger itu ya? Iya. Jaraknya lumayan jauh kan guys ya? Lumayan jauh bang. Dan itu lu kedengeran cuy? Kedengeran, aneh kan? Iya. Kayak dia teriak gini, ngibas-ngibasin jaket, kan kelihatan tuh air sama gua. Dan itu jaraknya emang jauh banget bang. Kayak gue nggak tahu ya, mungkin emang itu beneran dulunya jalur ya, cuman gara-gara kebakaran ditutup. Cuman kayak nggak mungkin sih, soalnya itu jalurnya bener-bener ada pitanya. Iya, ada marka kan? Iya. Nunjukin jalur. Sampai gue ke bekas kebakaran itu masih ada di samping-samping gue. Pas gue balik udah ketutup. Dan itu masih di sekitaran
Alas Lali Jiwo. Iya, di Alas Lali Jiwo itu. Nggak tahu tuh ya kalau lu nggak dipanggil sama tuh orang. Ya, mungkin gue di situ terus kali. Sama tadi yang lu jelasin juga ceritanya di Pondokan nih. Di Kopopan. Kalau ada orang yang ngambil air, terus pas balik lagi Udah nggak ada. nggak ada. 2 tahun hilang cuy. 2 tahun hilang. Anjir, Itu gila udah dia. itu urban legend sih, mungkin teman-teman dari Pandaan mungkin tahu tuh ceritanya tuh. Pandaan ini nggak jauh dari Pasuruan ya. Iya, pokoknya Tempat sekitar transit situ. kalau mau ke Malang, ke Iya. Surabaya ya nggak? Mungkin teman-teman Pandaan mungkin bisa menceritakan iya, tuh teman-teman. kenapa pernah ada kasus kayak gitu, mungkin bisa dijelasin di komen atau gimana. Boleh. Nah, nih, gas, gue yang pengen usul lagi cerita lu tuh hampir mirip banget sama yang gue alamin waktu itu. Iya. Waktu lu turun dari Kop-Kopan ini sampai ke bawah ini kan terasa lama banget ya. Iya. Dan itu gue alamin juga, gas. Yang sama percis waktu lu sampai di setelah Posimaksi kedua lu turun ke bawah, ketemu anak kecil nih. Dan gue ketemu juga ketawa-tawa parah. Nyaring ya Bang ya. Nyaring. Tapi kalau lu tadi dibilangnya sempat hati-hati dengan tatapan yang sinis, kalau gua malah gua nanya ke dia Dan diarahin. dan gua ngikutin hutan pohon pisang dan gua ketemu Arit di situ. Gua ngikutin Arit. Memang di atas Arit itu ada perkampungan dan itu anjingnya gila-gila ya kan. Kayak suaranya doang tapi nggak ada bentuknya. Dan gua waktu di Arjuna itu turun dari Pondokan itu sekitar jam 6:30 malam sampai base camp ke bawah itu jam 3:30 subuh. Gokil sih menurut gue itu Arjuna. Tapi untungnya masih bisa nyampe ya Bang ya. Alhamdulillah masih nyampe, guys. Polos banget sih gua. Ya kan? Jalan aja ya kan. Nggak mikir, tapi bagusnya gitu Bang. Gua nggak mikir macam-macam, fun aja gua. Iya. Emang lama kali nih turunnya. Tapi nggak make sense saya sih. Lu naik, gue naik aja cuma 7 jam Bang. Masa gue turun? Nah, itu. Ya kan? Sampai bawah itu gua nggak habis pikir. Sampai bawah itu ada orang warung bilang ke gua, "Mas, kok berani banget turun jam segini?" Emang nggak dikasih informasi dari pihak base camp? Ya, saya mana tahu, Pak. Mungkin larangan-larangan yang turun malam itu apa ya? Masih kental banget kali ya, harus kita ikutin ya arahan kayak gitu ya. Karena mungkin arahan dari penduduk lokal sekitar juga nggak ada salahnya juga kita ikutin kan, guys? Iya. Nah, mungkin ya orang yang, soalnya gue waktu turun ini Bang, gue kan sempat mampir ke nasi goreng. Iya. Gue nanya tuh, maksudnya sama tukang nasi gorengnya. Nah, ternyata sebelum gue naik, itu Arjuna kan kebakaran ya, dan sempat padam tuh. Nah, ada 7 orang anak kecil yang naik ke atas, pas dia mau turun, apinya gede lagi Bang, dan dia belum ketemu tuh sampai gue naik. Anjir, sampai sekarang ini ya? Gue nggak tahu ya, mungkin insya Allah udah ketemu ya mungkin. Nah mungkin sampai lu naik pun itu dia, si anak kecilnya belum ketemu Bang, dan ya itu yang lu temuin. Dan lu yang ngalamin juga ya? Iya. Nah, di sini kan lu sempat tersesat lagi nih, tapi tersesat dalam tanda kutip ada gangguan GAIP juga kan. Lu ketemu salah satu desa, tapi desa itu gak ada penghuninya nih. Iya. Lu sempat ngerasa, wah ini bukan desa nih. Sempat ngerasa kayak gitu gak sih, guys? Iya, gue ngerasa malah kayak ini bukan dimensi gue. Ini bukan tempat gue nggak seharusnya ada di sini. Lu sadar tuh? Gue sadar. Cuman yang gue aneh tuh, yang gue lihat itu nggak kayak desa pada umumnya Bang. Iya. Kayak TV nyala, warung buka, nggak ada yang jaga. Terus kata gue kan itu kan masih di dalam hutan ya. Soalnya gue keluar dari hutan kan. Mana mungkin ada orang yang beli di situ kan. Apalagi posisi itu gue jam 10 malam. Gak mungkin banget ada orang yang beli di hutan. Ngapain beli jauh banget ke situ. Oke, di situ ada perkampungan. Cuman kan orang-orang desa itu kan jam aktivitasnya stop di jam 6 kan, habis maghrib udah nggak ada aktivitas kan. Di desa sepi biasanya. Dan dia masih buka, ngapain? Dan nggak ada orangnya juga. Nggak ada orang sama sekali. Dan pas puncaknya kan yang gue bilang gue ketemu 2 perempatan itu bener-bener mungkin yang gue lihat di apa namanya perempatan depan itu beneran desanya, cuman dia nggak bisa ngelihat gua atau gua nggak kelihatan ya kan. Dan pas gua turun ternyata mungkin gua beneran ada di desa itu, cuman orang-orangnya nggak bisa ngelihat gua mungkin ya. Nah itu wallahu alam lah ya. Wallahu alam sih. Nggak ada yang tahu ya, sampai akhirnya lu turun dan keanehan sama orang-orang yang lihat lu nih. Salah satunya para mbak-mbak yang sangat cantik. Sangat cantik itu menegur lu ya? Iya. Dia reaksinya gimana guys waktu lu turun kayak gitu? Kaget Bang, kaget lah, mana ada orang yang nggak kaget
gua keluar kaki gua berdarah, baju gua kotor, teman gua juga kotor. Keluar dari kebun pisang bilangnya turun dari Arjuno. Sementara jalur resmi Arjuno kan jauh banget di sana. 8 kilo ya lu ya? Iya, 8 sampai Anjir, 10 jauh kilo. banget. Mana ada sih orang yang nggak kaget, dia kaget nanya sama gua, lu baru naik apa turun? Gue bilang baru turun, kok lewat situ. Pas gua balik kebun pisang, Bang. Itu kebun pisang. Jadi gua nggak ada desa sebenarnya. Gua mungkin terjebak di kebun pisang yang awal ada anjing itu lorong. Tapi pada intinya di setiap perjalanan pulang kembali ke rumah dengan selamat, itu yang utama ya guys ya? Iya, itu achievement banget lah. Iyalah. Nah guys, sebelum mengakhiri cerita nih, lu punya pesan-pesan gak nih sih? Punya buat teman-teman semua nih nonton. Iya, buat teman-teman nih yang baru-baru naik atau yang baru pengen melakukan pendakian, gue bilang ya, sebisa mungkin lu izin sih sama orang tua. Penting banget. Iya, mungkin salah satu kesalahan gue kenapa gue bisa bala di atas, mungkin karena gue nggak izin kali ya sama orang tua gue. Tapi bukan kemauan gue. Maksudnya gue udah berusaha nelpon tapi orang tua gue nggak ngangkat kan. Itu aja gue kenanya sampai kayak gitu kan. Apalagi lu yang bener-bener kayak los aja udah mau izin mau enggak gue tetap berangkat. Maksud gue lu jangan bandel deh. Apalagi lu masih anak-anak muda kan pasti. Mau lu udah dewasa juga lu tetap harus izin orang tua sih. Itu penting ya. Soalnya kalau misalkan lu beneran hilang, seenggaknya orang tua lu tahu lu kemana dan bisa dicariin ya kan. Kalau lu hilang, orang tua lu nggak tahu kemana, tiba-tiba ada berita ada orang hilang di, apalagi gue cuma berdua kan, gue hilang nggak ada yang tahu bang. Kalau gue nggak izin orang tua gue, ya kan gue cuma berdua, gue hilang berdua, siapa yang tahu gue hilang? Nggak ada yang tahu, kecuali si Maxi kan. Kenapa gue belum turun? Nah itu makanya gue bilang lu penting banget sih izin sama orang tua. Kedua, ikutin feeling, tetap ikutin feeling. Kalau misalkan emang udah lu ngerasa itu janggal, mending lu cabut sih. Mending lu cabut, soalnya apalagi di Arjuno ya, bukan gue jelekin Arjuno ya, cuman di Arjuno itu ada namanya tradisi ngunduh mantu. Nah itu adanya di Alas Tali Jiwo, tempat gue hilang pertama kali dari puncak. Jadi ya lu bisa baca-baca di Alas Tali Jiwo, banyak banget artikelnya. Sejarahnya Alas Tali Jiwo juga keren banget. Iya, itu maksud gua ya lu hati-hati sih. Apalagi kalau misalkan lu udah, terus jangan bandel intinya, jangan kayak gua kan mengutuk ya. Untung lu enggak, makanya gua bilang beruntungnya lu tuh lu enggak ada pikiran negatif atau ngata-ngatain gunung. Kalau gua bener-bener kayak gua bandel banget sih waktu itu. Kayak menurut gua dimanapun lu berada lu tetap hormatin sih. Apa yang ada di situ, mau hewan, tumbuhan atau makhluk-makhluk yang ada di situ, lu tetap harus hormatin, jangan bandel di situ. Dan terus berpikir positif ya guys. Iya, tetap harus berpikir positif. Nah, mungkin agak sedikit gue tambahin, attitude dan sopan santun nih sering banget gue ulang-ulangin di akhir segmen cerita, bahwasannya dua hal itu sangat banget buat ngejaga lu dimanapun lu berada ya. Kalau lu attitude dan sopan santun lu jaga. Oke nih guys, mungkin cukup sekian ya. Thank you banget nih udah berbagi cerita di Besok Pagi. Iya, makasih juga nih bang, gue udah diundang nih. Iya, kopinya habisin dulu tuh. Siap, bener depan aja lah. Oke teman-teman, semoga kalian semua bisa mengambil sisi positifnya ya. Yang buruknya jauh-jauh lah lu buang. Dari gue Indra dan Bagas, saksikan video-video Besok Pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.